Dalam ruang lingkup pekerjaan kita, technical skill itu memang sangat penting sekali. Tapi ada hal yang lebih penting daripada technical skill, yaitu interpersonal skill. Interpersonal skill itu kita butuhkan dalam hal bagaimana kita bisa mengeluarkan ide-ide kita. Karena apa? Karena dalam satu tim, dalam pekerjaan itu berbagai macam orang. Istilahnya itu 1000 kepala, 1000 macam pikiran, 1000 alasan. Jadi masing-masing punya ide, masing-masing pengen naik jabatan, masing-masing pengen bisnisnya besar. Tapi kan kita pengen ide kita terlaksana. Nah, pada saat kita mau menggolkan ide kita akan berbenturan dengan orang lain juga. Sehingga terjadi debat. Nah, ada 7 prinsip bagaimana caranya kita supaya bisa menggolkan ide kita dengan memenangkan debat. Prinsip nomor 1, satu-satunya cara untuk memenangkan debat adalah dengan menghindarinya. Kok kenapa bisa seperti itu, menghindari debat? Ya, maksudnya menghindari itu seperti ini. Orang dengan idenya dan Anda dengan ide Anda begitu sangat keras untuk melontarkan ide Anda ke mereka. Mungkin Anda menang, tapi sebenarnya Anda kalah. Kenapa? Karena dalam hati mereka tidak bisa menerima itu. Karena apa? Karena Anda menjudge ide Anda benar dan ide orang lain salah. Kalau Anda terus berdebat, orang lain bukan mencari manfaat, bukan mencari berkah sudah, tapi mencari celah, lubang di mana ide Anda ini bisa jatuh. Misalnya pun Anda bisa berdebat dan bisa mengalahkan orang lain. Sekarang pertanyaannya, orang lain tersebut terluka tidak? Orang lain tersebut merasa direndahkan tidak? Kalau dia merasa terluka dan dia merasa direndahkan, mungkin Anda senang. Tetapi itu malah akan membuat perjalanan berikutnya itu akan terasa sulit. Kenapa? Karena setiap ide Anda itu akan selalu dipatahkan dengan argumen-argumen mereka semua. Untuk mendapatkan manfaat dan supaya Anda bisa menggolkan ide Anda dari debat tersebut adalah hindari debat tersebut. Itu prinsip nomor 1. Prinsip nomor 2 adalah Anda tunjukkan rasa penghargaan Anda kepada mereka. Tunjukkan bagaimana antusiasnya Anda terhadap percakapan tersebut. Tunjukkan antusias Anda kepada Anda memang betul-betul ingin mendengarkan ide mereka. Ingat, 2 kepala, 3 kepala itu lebih bagus daripada cuma 1 kepala. Siapa tahu ide Anda itu bisa dimodifikasi dengan menambahkan ide-ide dari mereka. Jadi Anda mendengarkan mereka dan jangan sekali-kali ngomong salah. Kamu salah, idemu tidak benar, idemu salah, dan orang tidak ada yang mau disalahkan. Tujuan Anda melakukan percakapan tersebut atau tujuan Anda melakukan dialog tersebut atau debat tersebut adalah supaya orang lain mengikuti pikiran Anda. Ya, tetapi kalau Anda ngomong salah terus, Anda ngomong salah, orang lain tidak akan pernah mengikuti pikiran Anda karena Anda sudah merendahkan mereka. Jadi prinsip nomor 2 adalah tunjukkan penghargaan Anda dan jangan pernah ngomong salah. Prinsip nomor 3 adalah kalau Anda salah, akuilah. Jangan kesalahan Anda dibungkus dengan berbagai macam argumen. Anda tidak akan pernah bisa memenangkan ide Anda. Anda tidak akan pernah bisa memenangkan debat. Karena apa? Karena orang itu memakai otak, memakai hati. Mereka tahu kok mana yang benar dan mana yang salah. Apabila Anda begitu sangat otoriter untuk supaya menggolkan ide Anda, tapi ternyata ide Anda itu salah, ya akuilah kesalahan Anda. Itu akan sangat, justru bukan membuat Anda menjadi rendah di depan orang lain, tapi justru itu meninggikan Anda. Kenapa? Karena Anda mengakui kesalahan Anda. Prinsip nomor 4 adalah memulailah dengan ramah. Lincoln pernah mengatakan, setetes madu itu lebih akan banyak menangkap lalat daripada seember empedu. Maksudnya apa? Maksudnya dengan memulai yang ramah, memulai yang manis, orang tidak akan merasa Anda lagi menggolkan idenya. Anda tidak akan merasa orang lagi menggolkan ide Anda kepada mereka, dan akan terjadi perdebatan yang memang betul-betul mendapatkan manfaat. Jadi memulailah dengan ramah. Prinsip nomor 5 yaitu selalu
buat orang lain berkata ya, iya, dan sesegera mungkin berkata iya. Maksudnya begini, maksudnya pada saat perdebatan orang lain melontarkan idenya gitu. Dari ide itu Anda cari persamaan yang pas. Anda munculkan pertanyaan dari ide tersebut sehingga dia bisa berkata ya. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau ide sudah berkumpul untuk suatu tujuan, sebenarnya goals utamanya itu sebenarnya semua sama. Goals utamanya itu semua sama. Cuman yang berbeda adalah metodenya atau jalannya, itu yang berbeda. Jadi Anda coba untuk selalu mencari jawaban iya dari mereka-mereka. Selalu Anda cari persamaan-persamaan apa yang membuat mereka bisa ngomong iya dari ide-ide tersebut. Public speaking yang hebat adalah orang yang selalu mengarahkan pembicara supaya orang lain bisa berkata iya. Dalam psikologis, dengan dia terus berkata iya, berkata iya, berkata iya, pada saat Anda bicara ide Anda, dia pun akan tergerak untuk berkata iya. Bahasanya seperti ini, masuk lewat pintu dia, tapi keluar lewat pintu kita. Berusahalah terus supaya orang berkata iya, 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 dan akhirnya secara psikologis orang akan mengikuti alur pikiran kita. Prinsip nomor 6 adalah biarkan orang lain yang banyak berbicara. Anda tidak perlu banyak berbicara. Pada saat orang berbicara dan Anda menggolkan ide Anda sela, Anda potong pembicaraan, dia akan masih sering ngomong, jadi idenya itu masih keluar terus. Jadi biarkan dia terus ngomong dengan ide-ide dia. Anda cukup menjadi pendengar yang baik. Iya, saya mengerti, apalagi orang-orang yang jiwanya keras gitu ya. Orang-orang yang jiwanya keras, apabila terjadi pikiran mereka tidak sesuai dengan pikiran Anda akan tergoda untuk menyela, Anda akan tergoda untuk memotong pembicaraan. Jadi tahan diri Anda untuk tidak menyela dan biarkan mereka ngomong dulu. Setelah habis mereka bicara, baru Anda bisa melontarkan ide Anda. Karena apa? Karena mereka sudah melontarkan ide mereka, jadi tidak ada pembicaraan lagi gitu. Ini juga sangat bagus untuk bagi Anda seorang manajer atau bagi seorang atasan untuk mengatasi keluhan-keluhan bawahan. Jadi biarkan mereka mengeluh dulu, jangan disela, jangan dipotong, jangan disalahin. Setelah habis mereka mengeluh, baru Anda bisa melontarkan solusi-solusi konkret apa yang bisa Anda kasih ke mereka. Tapi ingat, Anda harus tulus melakukan ini, bukan semata-mata supaya Anda ingin didengarkan. Anda tulus untuk memenangkan dia dan memenangkan kita juga. Intinya adalah bagaimana pikiran Anda set supaya tidak ada yang bisa terluka. Tujuan akhir kita adalah kita bisa memenangkan pikiran kita dan supaya membawa kemaslahatan bagi semuanya. Jadi tuluslah dalam melakukan hal tersebut. Prinsip nomor 7 adalah biarkan orang lain merasa itu ide dia. Nah, ini yang sangat susah sekali. Di dalam sebuah perdebatan orang akan terjadi tawar-menawar gitu. Di mana yang dimasukin ide dia, di mana dimasukin ide kita, dan semuanya gitu. Nah, pada saat orang lain bisa mengungkapkan ide dia dan ide kita dikolaborasikan, biarkan dia merasa bahwa itu ide dia akan merasa sangat menghargai Anda. Tidak semua orang suka untuk diperintah, tidak semua orang suka untuk dijual-jual. Biarkan semua perdebatan itu mengalir dan biarkan dia merasa setelah habis perdebatan itu muncul sebuah ide, dan biarkan dia merasa kalau ide tersebut adalah ada campur tangan dia di situ. Yang penting satu, Anda sudah memenangkan pikiran Anda. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu 7 prinsip bagaimana caranya kita memenangkan debat. Anda pakai prinsip ini, Anda belajar terus, tidak langsung mahir, tidak langsung bisa, tapi sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, interpersonal skill itu sangat penting, lebih penting daripada technical skill. Insya Allah Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya dengan ketegasan dan kelembutan dalam memimpin.